Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Ya Allah, berilah aku ilmu dan pengertian. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, ringankanlah lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa lagi di pembelajaran kita, walaupun masih kita bertemunya hanya melalui video ini. Kita masih belajar dengan sistem daring ya. Saya ucapkan dulu sebelumnya selamat datang di semester 2. Alhamdulillah, sampai hari ini Allah masih berikan kita kesehatan, terhindar dari segala macam jenis penyakit. Kita berdoa bersama-sama semoga pandemi yang kita alami ini lekas berlalu. Oke, untuk memanfaatkan waktu kita akan langsung aja menuju materi. Untuk pembelajaran kita yang sekarang, kita akan masuk ke tema 5. Tema 5 ini sebenarnya tema 5 ini adalah pembelajaran di kelas 5 semester 1. Namun karena kita ketinggalan beberapa materi dan kita harus selesaikan materi di tema 4. Nah, jadi kita sebenarnya ketinggalan tema 5 di semester 1. Untuk itu Ustadz akan lanjutkan pembelajaran kita di tema 5. Namun pembelajaran di tema 5 ini akan agak lebih cepat dari yang biasanya. Jadi simak baik-baik, kerjakan tugas yang Ustadz minta ya, karena tema 5 ini Ustadz akan agak sedikit lebih cepat dalam pembelajarannya. Yang bukunya belum disiapkan silahkan siapkan dulu. Ini tema 5, judulnya adalah ekosistem. Diambil dulu bukunya yang sudah Ustadz pinjamkan kemarin, sudah dibagikan sekalian waktu pembagian rapot ya. Kemudian silahkan dibuka di halaman berapa ini? Bentar, kita langsung ke pembelajaran 1. Silahkan dibuka di pembelajaran 1. Nah, ini berarti ada di halaman 3. Kita langsung ke materi ekosistem. Ekosistem ya. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau disebut biotik dan bagian yang tak hidup disebut dengan abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Kita lanjutkan. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut dengan ekosistem. Nah, itu tadi pengertian dari ekosistem ya.
ini. Bentar, pastikan tandanya. Interaksi antara makhluk hidup dan benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut dengan ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat hidup individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Ini adalah penjelasan tentang ekosistem. Tadi apa itu ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Kemudian ekosistem tadi juga tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Apa tadi individu? Individu adalah makhluk hidup tunggal. Makhluk hidup tunggal, kalau tunggal berarti sendiri ya. Misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara tunggal ya. Itu adalah individu. Sedangkan tempatnya individu tadi disebut dengan habitat. Kemudian populasi, apa itu populasi? Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Jadi dia adalah perkumpulan dari individu yang sama, yang maksudnya sejenis ya. Misalnya kalau sapi, dia berkumpul dengan sapi seperti itu. Nah, itu disebut dengan populasi. Contoh dari populasi adalah sebuah kolam terdapat populasi ikan. Nah, kemudian ada populasi tumbuhan teratai dan populasi lumut. Ada 3 populasi ya dalam kolam. Sementara itu, apa itu komunitas? Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Oke, ini kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, sekarang dibuka di halaman 5. Ini Ustadz akan banyak loncat-loncat ya. Ada banyak loncat-loncat karena Ustadz hanya akan mengambil materi pentingnya dari buku kita ini, agar kita tidak ketinggalan pembelajarannya. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam Belatung senang memakan bagian dalam buah, dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak ya. Tikus menjadi makanan bagi kucing, demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Ini tadi adalah jenis makanan hewan. Jadi ada hewan yang memakan tumbuhan dan ada hewan yang memakan hewan lain. Dari tumbuhan tadi, hewan ada yang memakan macam-macam ya. Ada yang hanya memakan daunnya, ada yang memakan batangnya, ada yang memakan buahnya, seperti itu. Kemudian ada juga hewan yang memakan hewan lainnya. Maksudnya biasanya hewan ini memakan hewan yang lebih kecil dari
hewan tersebut, biasanya seperti itu ya. Contohnya tadi ada tikus yang dimakan oleh kucing, kemudian ada serangga yang dimakan oleh katak atau cicak, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Bentar. Nah, ini ada jenis-jenis ekosistem. Ada di halaman 10. Silahkan dibuka dulu halaman 10. Saya lanjutkan ya. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Jadi ada jenisnya ya, ada dua sebenarnya, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Yang alami ini terbentuk secara alami atau terbentuk dengan sendirinya. Kemudian ada ekosistem buatan yang dibentuk atau dibuat oleh manusia ya. Maksudnya buatan di sini adalah buatan manusia. Nah, kita lihat ini ada contoh ekosistem air tawar. Ada gambarnya, ada kerbau, ada ini airnya mungkin yang dimaksudkan. Kemudian ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Kemudian ada ekosistem darat, contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada pada ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Kemudian kita lihat ini gambar ekosistem padang rumput. Kemudian di sebelahnya ada ekosistem gurun ya. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Maksudnya ini ekosistem padang rumput tadi ya. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang. Nah, sekarang kita masuk ke ekosistem gurun. Karena curah hujan yang sangat rendah, tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kada, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Kemudian ada juga ekosistem tundra. Apa itu ekosistem tundra dan ekosistem taiga? Oh, ternyata taiga dulu ya. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam, dan ajak biasanya hidup di ekosistem ini. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun.
Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas seperti angsa dan bebek. Jadi ada beberapa ekosistem ya. Kalau kita lihat tadi ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ya. Yang dijelaskan di sini ada 5. 5 apa 6 sih? 6 ya, sama ekosistem air tawar. Oke, kita lanjutkan. Loncat lagi materinya ke halaman 14. Sini ada tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Materinya agak cepat ya, memang agak cepat karena ada banyak materi. Jadi videonya bisa di pause setelah Ustadz masuk ke judul yang baru, videonya bisa di pause, atau sebelum Ustadz masuk ke judul pembelajaran yang baru bisa di pause, kalian baca. Nah, jadi kalian baca sendiri dulu, kemudian baru lanjutkan lagi videonya seperti itu. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Ketiga golongan itu adalah golongan herbivor, karnivor, dan omnivor. Apa itu herbivor? Apa itu karnivor? Dan apa itu omnivor? Kita akan cari tahu. Kelompok hewan herbivor merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Ini perlu digarisbawahi ya. Herbivora atau hewan herbivor ini merupakan hewan yang makanannya dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan, sementara itu gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Hewan herbivor. Kemudian ada hewan karnivor. Hewan karnivor adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanannya. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring tadi berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Nah, jadi giginya ini menyesuaikan. Allah kasihkan bentuk gigi yang menyesuaikan dengan jenis makanannya ya. Seperti hewan herbivor tadi, dia tidak memiliki taring. Karena apa? Karena makanannya bukan berbentuk daging, tapi makanannya biasanya berbentuk tumbuhan. Sedangkan karnivor dia dikaruniai Allah gigi yang tajam-tajam, taring ya, karena fungsinya untuk mencabik daging, untuk memotong-motong daging seperti itu, karena dia memakan hewan yang lain. Kelompok hewan Nah, sekarang kita masuk ke hewan omnivora. Apa itu hewan omnivora? Hewan omnivora merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Nah, jadi dia pemakan segala. Hewan omnivor ini memiliki susunan gigi tersendiri, gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Orang-utan, gorila, dan monyet merupakan beberapa contoh hewan yang termasuk dalam kelompok ini. Jadi hewan omnivor ini dia gabungan dari hewan karnivor dan ini ya, omnivor lagi.
herbivora dan karnivora. Dia memiliki keduanya. Dia maksudnya memakan makanan dari tumbuhan, dan dia memakan juga makanan berupa hewan lain atau daging ya, seperti itu. Jadi dia tidak hanya memakan tumbuhan, tapi dia juga memakan daging atau hewan lain, seperti itu. Itu adalah hewan omnivor. Kita ulang-ulang lagi. Herbivor adalah hewan yang memakan tumbuhan. Karnivor hewan yang memakan daging atau hewan lain. Kemudian omnivor hewan yang memakan segala, dia memakan daging dan tumbuhan, seperti itu. Oke, nah, selanjutnya ada peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, ini akan saya lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hari ini sampai sini dulu ya. Hari ini kita sudahi dulu sampai sini. Setelah ini insyaallah ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian kerjakan. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Materinya silakan dibaca sendiri lagi. Yang bukunya maksud Ustadz bukunya dibaca lagi yang sudah Ustadz kasihkan itu dengan materi ini tadi, karena padat sekali materi, banyak sekali materinya yang harus kalian pelajari. Jadi pelajari sendiri, kemudian jawab soal dari Ustadz dengan sambil dibuka-buka di bukunya ya. Sebelum kita akhiri, Ustadz pesan jangan lupa pesan ibu 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker. Terakhiri dengan doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.